Baik, selamat siang. Pada hari ini saya lagi di Nonek Clothing. Jadi Nonek Clothing baru instalasi mesin DTG baru, Kondistom HD6. Jadi modelnya ada dua platen begini. Nah, sekarang kita mau langsung lihat proses kerjanya seperti bagaimana. Silakan, Pak. Nah, ini Pak Kelvin, silakan. Atau saya pegangin ya. Oke. Nah, saya pegangin, silakan. Jadi pertama kita slot kaos seperti biasa. Oke, maju. Kita lihat proses pasang kaosnya. Nah, jadi ini platennya kayak begini modelnya. Oke, jadi platen standar untuk ukuran kornet ini 40 kali 50 cm. Ya. Dan untuk peletakan kaosnya kita harus masukkan dari bawah ke dalam. Oh, jadi sistemnya diselipin ya? Bukan taruh di atas. Bukan taruh di atas, oke. Kiri kanan feeling aja? Kiri kanan tetap feeling aja. Tetap feeling, oke. Ya. Udah. Setelah itu kita siapkan filenya dan kita masuk ke proses pre-treatment. Kalau untuk mesin kornet ini sendiri, pre-treatment sudah built-in di dalam mesin, jadi nggak ada proses tambahan atau mesin tambahan di luar dari mesin ini. Oke, jadi untuk kornet pre-treatment di dalam mesin. Jadi kita udah nggak usah semprot-semprot di luar. Pokoknya kaos polos tinggal taruh, jepit, mesin yang kerjain semua. Ini kita lagi pakai bahan Combat 30S. Oke. Jadi kalau udah selesai kita tinggal pencet print dan mesin akan mengerjakan seluruhnya. Oke, kamera bisa deketin. Nah, kita lihat dia pre-treatmentnya ada di dalam. Nah, habis pre-treatment ada kayak apa? Wiping karetnya. Nah, langsung cetak. Jadi cepet banget. Ini cover mesinnya memang sengaja dibuka supaya kita kelihatan pas syuting. Padahal biasanya sih ditutup juga lebih bagus ya, Pak ya. Iya. Jadi cover ditutup itu untuk mencegah atau mengurangi debu masuk ke dalam bagian mesin. Oke. Nah, tipe yang Storm HD6 ini juga dia udah ada humidifier built-in. Oke, jadi yang kanan udah. Tadi yang sebelah kiri kita udah siapkan, udah di pre-treatment, jadi lanjut ke platen kiri juga. Jadi untuk mesin bisa langsung mengerjakan dengan dua platen. Oke, langsung ke platen. Jadi platen kiri udah standby ya. Iya. Platen kiri udah dan bisa untuk mengerjakan dengan dua gambar yang berbeda tanpa harus menunggu salah satu. Oke. Jadi ini kita kasih dua desain yang lumayan menantang. Jadi yang pertama desainnya ada warna stabilo hijau. Terus yang kedua desainnya itu ada rambut pirang dan warna merah cabai. Jadi kita bukan pakai file asal-asal aja, kita pakai high res juga. Oh, yang satu low res, yang ada stabilo hijau itu file low res. Kalau yang ini high res yang cewek. Oke, jadi sekarang balik ke yang kiri sekali lagi ya. Jadi kalau di Nonek Clothing kita standar printing kita itu dua white, jadi dua layer white dan setelah itu baru warna. Jadi untuk memastikan kalau white-nya itu tercover dengan baik. Jadi di Nonek ini kualitas cetaknya juga dijaga. Jadi harus pas solid ya. Harus pas solid. Oke, mantep.
Jadi untuk ini prosesnya pengerjaan sebelah kanan karena sebelah kiri karena sebelah kanan lagi menunggu untuk pewarnaan. Oh, jadi memang optimalnya putihnya tunggu sebentar berwarna ya? Iya. Oke. Karena kita pakai 2 layer jadi untuk memastikan kalau cukup kering Oke. sebelum ditimpa warna. Dokumennya saya lupa bilang. Oke, nah ini yang kanan udah selesai. Lanjut ke yang kiri. Ini desainnya desain menantang semua. Yang satu grafis, yang satu foto. Suara mesinnya halus ya. Halus. Karena penggeraknya ini sudah magnetik semua. Oh, magnetik semua, pantesan halus banget. Jadi untuk penggerak head, penggerak platen itu semua magnet. Dan semua tertutup dengan bagus ya. Jadi cairan pretreatmentnya juga Tidak masuk. nggak masuk kemana-mana ya. Wow, high res banget nih. Nah, kita lihat. Ini benar-benar HD ya, HD6. Oke, setelah selesai kita lanjutkan dengan proses pengeringan menggunakan mesin curing Oke. conveyor. Nah, ini kita curing langsung masuk ke conveyor. Pemanasnya pakai gas. Ya. Nah, ini sih kalau kita lihat langsung nih detailnya gila banget nih Kornit nih. Ini udah beda banget dengan Kornit Breeze. Coba zoom dekat ke matanya. Ke bagian matanya kita lihat lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Tuh, detailnya gila banget. Alisnya tuh. Helai-helai rambutnya juga detailnya dapat banget. Nah, glow dari pirang goldnya juga dapat. Untuk background tadi kita lupa buang apa-apa. Kalau itu sih nggak masalah, gampang buangnya background. Karena tadi saya cuma bawa Fuji pack. Merah cabai juga dapat banget. Terlalu terang bleachnya. Nah, ini merah cabai juga dapat banget. Oke, sambil nunggu kita pause sebentar. Oke, sambil nunggu curing, kita bahas sedikit ke mesinnya. Jadi mesin Kornit Storm HD6 ini dia sudah pakai tintanya bukan CYMK lagi, tapi ada tambahan green dan red. Nah, kita lihat di dalam. Jadi di belakang ini nozzle untuk pretreatmentnya. Nah, jadi nozzle pretreatmentnya banyak buat memastikan semuanya rata. Dan ternyata yang tipe Storm HD6 ini pretreatmentnya tidak berbau asam sama sekali. Jadi udah beda banget dengan kayak yang sebelumnya Kornit Breeze. Ini sudah tidak berbau asam. Jadi kita lihat di dalam ruangan ini karyawan-karyawannya juga udah tidak usah pakai masker. Ada satu pakai masker. Tapi biasanya kalau yang Breeze lumayan asam, ini udah enggak. Kita lihat ke samping, kita lihat ke tintanya. Nah, jadi channel white-nya, setelah itu 4 warna CYMK dan tambahan green dan red. Dengan begini maka variasi warnanya itu bisa jauh lebih dapat.
terutama di hijau stabilo sama di merah cabe. Makanya tadi kita tes filenya yang cukup rumit. Dan karena ini tipenya HD6, kita juga tes ketajamannya tadi dengan file high res, dengan detail-detail rambut yang halus. Apakah cornit yang sebelumnya orang bilang hasilnya burem, apakah udah bisa setajam Epson? Oke, nah ini covernya boleh ditutup supaya tidak membahayakan. Nah ini kita tutup covernya. Nah, Cornit Storm SD6. Untuk humidifier dia deteksi sendiri. Iya, untuk humidifier dia deteksi sendiri dengan sensor sendiri yang sudah built-in di dalam sistem juga. Oh, oke. Nah, jadi ini mesin barunya keren banget di Nonek Clothing. Sekarang kita mau sharing-sharing dengan Pak Kelvin untuk tips sukses bisnis sablon DTG. Oke, ini udah mulai keluar. Jadi tadi waktu pengeringannya berapa lama, Pak? Untuk proses pengeringan itu sekitar 8 menit. 8 menit ya? Iya. Suhunya? Suhunya 160 derajat. Oke. Pengeringan 8 menit. Tapi karena ini conveyor kan workflow-nya dapat. Kita di dalam ngeprint, ini jalan sendiri. Nggak usah di press-press. Coba pegang. Feel-nya kayak sablon manual. Kasar-kasar dikit. Enak. Kita lihat warna hijaunya. Nah, warna hijaunya ini karena ada tinta green, jadi lebih dapet. Ini juga gradasi kayak hijau stabilonya juga dapet. Nah, pakai kamera ini kelihatan lebih fokus. Nah, kita lihat hijaunya, lihat gradasi dari kulitnya juga gradasi. Ini sebenarnya desain kebanyakan warna stabilo semua. Desain 80. Menyongsong film Wonder Woman 80. Nah, hijau stabilo lihat. Tuh, terang banget hijaunya. Terbantu dengan tinta greennya ya. Nah, nanti yang di belakang kita bisa lihat warna pirang dari rambutnya itu natural banget. Tidak terlalu kuning, tidak terlalu coklat. Nah, kita bisa sambil deketin, kita lihat helai-helai rambutnya. Jadi ketajamannya ini udah beda banget dengan Cornit Breeze. Kita lihat nih gradasi dari efek pirangnya juga udah bagus banget. Kita lihat juga warna kulitnya juga natural. Warna kulitnya natural, gradasinya bagus. Lihat dari detail helai-helai rambutnya juga ini udah beda banget. Ini udah mendekati Epson. Malah udah sama kayak Epson nih detail rambutnya tuh. Nah, ini juga kita lihat. Nah, sekarang merah cabenya. Merah cabenya ini juga dapat banget. Kadang ada yang bilang Cornit merahnya mendem. Ini udah beda banget. Ini dapat banget karena dia ada tinta red sendiri. Oke. Nah, dia jatuh sendiri ke dalam keranjang. Nah, ini yang dikumpulin. Habis itu tinggal lipat ya? Iya, tinggal dilipat. Jadi mungkin didiamkan sebentar untuk mengurangi panasnya. Setelah itu sudah bisa dilipat. Dan saran kita untuk Cornit pencucian ditunggu 1x24 jam untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, habis ini kita duduk, kita ngobrol lagi. Oke, tadi kan ada yang nanya, wah background hitamnya nggak bisa hilang nih Cornit nih. Kita ulang lagi. Tadi kita lupa klik knockout black-nya. Sekarang kita coba. Silakan dijelaskan. Oke, jadi untuk pengaplikasian software di Cornit sendiri sudah ada untuk menghilangkan background hitam jika masih ada. Ya. Ini kan aslinya file JPEG ya? Ini file JPEG dengan background hitam yang agak susah dihilangkan karena ada gradasi-gradasinya juga gitu. Jadi di sini kita ada satu fitur namanya color knockout. Di sini kita bisa melihat penghilangan warna hitamnya seberapa jauh kita mau menghilangkan. Jika sudah dirasa cukup, kita udah bisa langsung proses. Oke, ini kita hilangkan berapa banyak nih? 13 ini ya? kita hilangkan secara
13% ya. Oke. Oke, jadi setelah itu kita sudah bisa untuk mencetak tanpa ada background hitamnya. Walaupun di sini masih terlihat ada hitamnya. Oke. Oke, siap cetak. Oke, kita bisa dengar nih suaranya halus banget. Kelembaban sekarang di 70%. Optimalnya berapa persen kelembabannya? Range terbagus sebenarnya di angka 60 sampai 75. Oke, berarti ini sekarang pas optimal ya, 69-70%. Jadi ini kita white-nya double pass, standar Nonek clothing white-nya double pass, supaya lebih cerah warnanya. Kalau mesin kencang begini mah nggak masalah white dua pass ya. Dua pas juga. Ini total mungkin sekitar 2 menit. 2 menit. Nggak nyampai. Nah, malah lama di curingnya ya. Iya. Nah, kita lihat sudah tidak ada backgroundnya, sudah dihilangkan. Nah, kita lihat yang bagian colornya. Jadi memang sudah ada fitur knockout black juga ya. Iya. Knockout color malah ya. Color. Warna apa aja bisa di knockout ya. Sebenarnya bisa dipilih warna apa yang mau dihilangkan. Jadi nggak harus hitam. Jadi kalau kaos merah, background merah, bisa dibuang merahnya Iya. gitu ya. Oke. Jadi software RIP-nya juga canggih. Nah, kita lihat tidak ada background hitamnya lagi. Gradasinya juga bisa halus. Nah, gradasinya juga bisa halus, rapi. Hijaunya ini loh, waduh mantap banget hijaunya. Oke, tinggal di curing ya. Iya. Silakan di curing, sambil nunggu curing nanti kita ngobrol-ngobrol. Langsung, nah, masuk curing. Curing sekitar 8 menitan. Oke, kita pause dulu. Oke, tadi kita udah selesai cetak. Jadi ini hasilnya keren banget. Nah, detailnya dapet. Ini juga kelebihan Kornit, kalau kita tarik itu tetap kenyal, tidak akan retak. Ini juga tadi yang udah dibuang background hitamnya. Jadi softwarenya juga otomatis bisa buang background hitamnya, gradasi halus, udah bagus. Nah, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak Kelvin nih. Pak, bisa cerita dikit nggak bagaimana berdirinya Nonek Clothing dan mesin DTG apa aja yang pas dipakai pas baru mulai? Silakan, Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Calvin, saya owner dari Nonek Clothing. Jadi untuk sejarah Nonek Clothing sendiri sebenarnya sangat kebetulan banget gitu. Pada akhir 2010 saya pas baca majalah peluang usaha atau apa itu saya lupa, saya tertarik dengan kaos. Setelah itu saya cari gimana bisa buat kaos, karena pada saat itu saya benar-benar nggak ada background mengenai kaos, mengenai sablon atau apapun itu gitu. Dan yang terpikir adalah gimana kita bisa membuat satu jenis kaos dengan gambar tanpa banyak quantity begitu. Jadi setelah itu saya cari di Google search, ada yang namanya mesin DTG gitu. Setelah mesin DTG saya cari lagi
di mana saya bisa mendapatkan itu. Kebetulan search dapat Hobby Print dan kebetulan juga lokasinya dekat dengan rumah gitu. Lokasi dekat juga, iya. ya. Jadi berkunjung ke workshop, kita lihat mesin, dan mesin pertama itu Hobbyjet yang hanya A4, 4 warna, nggak bisa tinta putih, nggak bisa di kaos warna, jadi khusus untuk kaos putih aja gitu. Nah, jadi setelah itu saya ambil satu mesin, saya coba. Pada awalnya saya hanya coba di rumah, jadi hanya menawarkan ke teman-teman, saudara, dan itu setelah beberapa 1 bulan mungkin setelah itu saya memutuskan untuk memulai di ruang yang terbuka. Saya pilih yang dekat juga dengan lokasi tempat tinggal di Mall Palem. Gitu. Jadi di sana kita mulai buka tempat, dan karena ada traffic orang lalu lalang, orang juga mulai tahu oh bisa satuan, bisa buat kaos satuan dengan gambar yang dia mau. Kebanyakan pada saat itu adalah foto anaknya dengan tambahan nama di bawahnya gitu. Dari sanalah mulai proses ada cetak custom gambar apapun yang dia mau gitu. Tapi karena pada saat itu yang kita pakai hanya mesin Hobbyjet yang A4, kita baru bisa pakai ngeprint di kaos putih atau warna yang terang gitu. Terus setelah itu mulai upgrade karena sudah mulai banyak, upgrade ke mesin Instajet yang A3, dan itu udah mulai ada tinta putih, bisa kaos hitam, sehingga jenis kaos, warna kaos yang bisa kita print juga udah mulai nambah gitu. Terus yang rekornya mungkin saya ada sampai 8 Instajet A3 milik Hobby Print 8, gitu. 8 unit ya? Iya. Nah, setelah 8 unit, karena permintaan juga semakin bagus, saya menghadirkan mesin Brother GT Expert, dan itu adalah mesin pertama yang masuk ke Indonesia, dan kita ada pengguna pertamanya gitu. Yang GTX ya? Yang GTX itu. Okay. Nah, dan setelah itu, tapi sebelum GTX kita juga menghadirkan Kornit dengan entry level Kornit Breeze gitu. Jadi stepnya adalah Hobbyjet A4, Instajet A3, Kornit Breeze, terus masuk ke Brother GTX, dan saat ini kita baru menghadirkan juga Kornit Storm SD6. Ya. Oke, luar biasa ya. Jadi pertama yang mesin A4 tanpa tinta putih itu ada 2 unit ya? 3 unit ya? Iya. 3 unit. Nah, pas awal mulai ternyata website juga langsung bikin website ya? Iya, website pada saat itu hanya sekedar company profile, ya perkenalan, belum ada bisa transaksi apa segala macam gitu. Oke, jadi salah satu tips untuk usaha ini ya pertama buka di ruangan terbuka ya, kayak di mall. Cari traffic. Nah, cari traffic orang lewat, karena kan nggak selalu yang lewat orang individual, kadang bisa corporate atau apa yang lagi keliling bisa nyangkut juga. Yang kedua website penting Pak ya? Iya, website sangat penting karena sekarang di apapun yang kita mau kita selalu cari, misalnya googling barang apa, barang A, barang B gitu. Jadi punya website itu penting banget gitu. Nah, jadi habis dari website, terus sekarang juga aktif di sosial media ya, sosial media, dan ada sales keliling corporate juga. Jadi ngandelinnya selain dari satuan, dari corporate juga banyak Pak ya. Iya. Oke, jadi luar biasa, dari mesin lokal yang kecil, yang dulu awal beli tuh 1 unit 8 juta ya. Iya betul. Nah, 8 juta, terus 3 unit, habis itu upgrade yang A3 tinta putih, dulu harganya 1 unit 28 ya. Iya. 28 juta sampai 8 unit. Itu aja masih nggak kekejar omsetnya. Akhirnya beli Kornit Breeze, Brother GTX. Sekarang Kornit Storm HD6. Nah, ini salah satu contoh sukses dari DTG rakitan lokal
bisa upgrade terus sampai ini yang udah dibilang yang terbaik sekarang mesin DTG-nya. Jadi apalagi ya? Mau tanya apa lagi ya? Ya, jadi untuk Kornit Storm HD6 ini sendiri merupakan yang pertama di Indonesia dengan teknologi HD. Jadi sebelumnya mungkin ada Storm Hexa yang 6 warna tetapi belum menggunakan teknologi HD. Sehingga hasil print yang tadi kita sudah tes benar-benar detail dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, luar biasa. Jadi Brother GTX dulu beli pertama kali Di Indonesia. install pertama kali di Indonesia. Sekarang Kornit Storm HD6 juga pertama kali di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang masih mau bisnis DTG atau baru mau coba-coba, peluang masih besar. Selain punya mesin sendiri, bisa juga kerjasama dengan None Clothing sebagai reseller. Jadi ada harga reseller ya? Untuk ini udah nggak ada. Oh, udah nggak Kita ada. sudah menurunkan dari harga yang sebelumnya lumayan tinggi. Jadi kita sekarang buat satu price yang secara general siapapun bisa pakai harga tersebut. Oke. Jadi ya tergantung kreativitas kita juga. Iya. Kalau kita punya desain yang bagus-bagus, ya bisa aja cetak di sini, kita jual sendiri desainnya. Ya tinggal pindah-pindah kita mainkan website kita atau ads kita di Facebook atau Instagram atau di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lainnya. Nah, jadi ini salah satu sharing dari pengguna mesin DTG dan pebisnis sablon DTG terbesar di Indonesia. Oke, Pak Calvin, Iya. ada yang mau di-sharing lagi? Saya kira cukup. Cukup ya? Cuman ya kalau misalnya ada yang mau apapun kebutuhan kalian untuk print DTG, kalian bisa konsultasikan ke sini. Iya, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di video-video sharing yang lainnya. Selamat siang.